Halo Mirsa Antara, datang lagi di podcast Antara. Hari ini kita berbeda ya dari minggu-minggu sebelumnya yang membahas tentang UMKM, tapi sekarang ini khusus nih membahas tentang bagaimana potret sanitasi dan juga pengurangan stunting di Provinsi Lampung. Di depan kita ada Mbak Febri dari Yayasan YKWS nih Mbak. Ya, Yayasan Konservasi Wayang Seputi. Nah, tuh Mbak Febri yang lebih apal nih ternyata. Dan di sini tuh ternyata kita nanti bakalan ngobrol banyak tentang bagaimana potret sanitasi di Lampung dan juga apa sih gunanya PHBS untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga membuat penurunan stunting di Provinsi Lampung. Sebab yang kita tahu ternyata stunting ini berdasarkan riset Kementerian Kesehatan disebabkan oleh 40% gizi buruk dan 60%-nya ternyata adanya akses air bersih dan juga sanitasi. Air sanitasi yang buruk. Nah, iya benar. Nah, kita bisa langsung aja nih ngobrol sama Mbak Febri ya. Halo Mbak Febri, gimana kabarnya Mbak? Halo Ruth, alhamdulillah sehat. Mbak, ini kita mau nanya-nanya sih nih Mbak tentang apa namanya, bagaimana sih potret sanitasi di Lampung dan apa sih yang harus dilakukan agar sanitasinya menjadi lebih baik lagi? Ya, terima kasih. Selamat siang. Ini siang ini ya, Ya, siang. situasinya kita posisi siang. Kita bicara terkait potret sanitasi di Provinsi Lampung ya. Di Provinsi Lampung itu kan ada 15 kabupaten kota yang ada. Kemudian dari 15 kabupaten kota itu totalnya itu saat ini akses sanitasi pada posisi 82,75%. Jadi masih ada sekitar berapa itu? 17-an ya. 17% sekian itu ternyata warga atau masyarakat di Provinsi Lampung itu masih BAB sembarangan gitu. Nah, BAB sembarangan itu tersebar di mana? Ya tersebar di dari 15 kabupaten kota itu sudah ada 7 yang mendeklarasikan diri sebagai kabupaten ODF. ODF itu Open Defecation Free. Kabupaten yang telah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Nah, berarti kan masih ada sisa 16 lagi 6 ya, 6 lagi ya. 6 lagi yang 6 atau ya sekitar 6 atau ini yang belum ODF. Ya salah satunya ada Kota Bandar Lampung yang sebagai ibu kota provinsi ternyata belum ODF gitu. Mbak, itu sebenarnya apa sih kaitan penting dari sanitasi sehat dan bersih untuk kita gitu, Mbak? Ya, sanitasi gini, kalau kondisi sanitasinya itu baik, sanitasi itu kan banyak ya, ada persoalan jamban, ada persoalan sampah, ada persoalan pengolahan limbah cair, jadi kebersihan lah intinya gitu. Kalau lingkunganmu baik, pasti kamu akan sehat gitu. Tapi kalau lingkunganmu itu kotor, itu pasti kamu tidak akan sehat. Sebagai contoh, misalnya kita atau Ruth belum memiliki jamban sehat gitu kan ya. Jadi BAB-nya itu masih di Cubluk gitu kan, atau helikopter benar. Iya, helikopter Kota ya? Bandar Lampung ini masih banyak nih masih beberapa banyak wilayah yang BAB-nya itu ditaruh di plastik, kemudian dibuang, dilempar ke sungai, kemudian ke tempat sampah, itu kategori BABS sembarangan ya, BABS gitu kan, BAB sembarangan dan yang dinamakan helikopter. Nah kemudian pada saat kita mau makan, ada pisang goreng di depan umpamanya ini kan, datanglah lalat. Padahal lalat itu sebelumnya sudah hinggap di tinja. Lalat itu kan membawa bakteri kan, membawa kotoran gitu kan. Nah itu yang akhirnya nanti di tubuh mengakibatkan kondisi kesehatan kita tidak baik, terutama di wilayah pencernaan. Wajar kalau terjadi diare gitu kan, apalagi kalau diare itu terjadi kepada anak-anak atau ibu-ibu, nah itu lebih fatal lagi, terutama ibu hamil. Nah itu bisa mengakibatkan si balita mungkin nanti ada potensi stunting gitu kan, atau anak-anak tumbuh kembangnya terhambat gitu. Jadi sangat penting
Kalau situasi sanitasinya bersih, baik, sehat, itu juga akan menimbulkan kualitas yang lebih baik di kehidupan gitu. Berarti kan tadi nyebut tentang stunting ya Mbak. Mm-mm. Ternyata untuk air bersih dan juga sanitasi yang Sanitasi. baik itu sangat berhubungan erat dengan bagaimana cara penurunan stunting di Lampung dong. Iya. Karena sekarang kan stunting di Lampung terakhir tahun 2021 18,5 ya Mbak ya. Iya. Berarti sangat berpengaruh gimana? Iya, jadi stunting kita ini kan saat ini 18,5. Kemudian tahun 2022 ini kalau tidak salah target pemerintah daerah itu bagaimana bisa menurunkan 14,6 atau 0,5 ya gitu. Kemudian kenapa kok air sanitasi itu berkontribusi terhadap terjadinya stunting? Jadi persoalan stunting itu disebabkan oleh dua hal itu Dan. Ada perkara asupan gizi yang tidak seimbang, kemudian juga salah satunya adalah kondisi air sanitasi yang buruk. Salah yang lainnya banyak gitu kan, dari ya pendidikan parenting yang dikuasai oleh ibu itu mungkin belum begitu mumpuni sehingga dia suka-suka saja memberikan makanan kepada balitanya sembarangan gitu kan. Jadi persoalannya tuh bukan hanya persoalan pengetahuan tetapi juga perilaku gitu kan gitu. Kemudian air sanitasi ini berkaitan yang tadi saya contohkan, kalau ibu hamil mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri atau kuman itu kan dia akan mengganggu proses pencernaannya. Kemudian pada saat dia terkena diare itu akhirnya nutrisi-nutrisi dari makanan itu kan tidak bisa diserap oleh tubuh atau istilah gitu proses absorpsinya terganggu. Yang harusnya nutrisi itu bisa masuk ke balita juga, nah itu tidak terjadi gitu. Nah itu yang mengakibatkan menjadi stunting pada balita karena dari zaman di rahimnya itu kan sudah terganggu. Kemudian air bersih gitu kan. Kalau bicara air bersih, kita mengkonsumsi air bersih insya Allah juga akan sehat. Tapi kalau yang kita konsumsi itu adalah airnya kotor atau kualitas airnya tuh kurang baik, ya itu tadi akan terjadi diare juga gitu kan. Jadi akan mengganggu proses pencernaan. Kita bicara konteks air nih sekarang nih ya. Di Provinsi Lampung ini dari hasil survei kualitas air ya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, ternyata 85% air yang dikonsumsi masyarakat Lampung khususnya air permukaan maupun ini air isi ulang ya, itu kan terpapar bakteri E. coli yang posisinya di ambang batas gitu. Jadi kalau banyak nih sekarang isi ulang air yang harganya 3.000, 4.000, itu warga di desa atau di kota yang tidak tahu itu banyak kumannya mereka kan langsung diminum. Sedangkan itu tidak baik kalau seperti itu, tetap harus direbus. Jadi saya juga menyarankan ya, misalnya Ruth atau kawan-kawan yang lain, kalau membeli yang isi ulang 3.000-an harus direbus dulu deh untuk cari yang aman gitu kan. Atau kita ada sumur nih, sumur-sumur kita yang ada di Lampung ini juga kan posisinya antara sumur dengan tempat pembuangan tinja, nah itu kan berdekatan. Iya. Nah itu wajar kalau dia terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Jadi untuk mematikan bakteri E. coli itu kalau sudah di atas 90 derajat Celcius kan dia akan mati dengan perebusan gitu kan. Jadi semua konsumsi air kalau tidak dirasa tidak aman ya direbus yang paling aman gitu untuk kita konsumsi gitu. Berarti memang ternyata tidak dalam kondisi yang baik ya Mbak untuk air bersih di Lampung air ya Mbak? bersih ya, kondisi sanitasinya yang buruk, baik pengelolaan sampahnya, kemudian tinjanya itu juga harus ada perbaikan harus ada perbaikan di beberapa kabupaten kota. Ini kan berarti ada beberapa kabupaten 7 ya Mbak yang tadi untuk Ya, dari segi terbebas dari itu gitu Mbak. Sisanya kan belum nih. Ya. Kira-kira itu ada campur tangan kita nggak sih Mbak untuk membantu, karena kan stunting kita harus turun nih, sudah ada target gitu. Iya, kalau saya rasa pemerintah itu sudah punya upaya yang cukup besar, bahkan di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini kan sangat ambisius kan untuk
penurunan stunting ya. Kalau tidak salah hingga 2024 nanti targetnya itu turun sampai berapa ya? 14 atau berapa lupa saya secara nasional ya. Nah, kemudian program-program yang berkaitan dengan stunting itu kan semuanya diturunkan dari Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian BKKBN lah ya, semua Kementerian Dalam Negeri, Bappenas itu semua menurunkan program-program besar. Bahkan di Provinsi Lampung ini kalau tidak salah sekarang sudah sekitar 8 atau 7 kabupaten kota menjadi daerah lokus stunting semuanya gitu kan. Berarti kan memang sudah ada upaya gitu. Perkaranya apakah upaya itu sudah maksimal atau belum, yang ini jadi tanda tanya. Jadi kalau sekedar, ini mohon maaf ya, rata-rata yang saya lihat itu pengetahuan masyarakat terkait bagaimana pendidikan parenting untuk anak, kemudian bagaimana memahami nutrisi melalui isi piringku. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang ada isi piringku. Bagaimana pengelolaan sanitasi yang sehat itu rata-rata masih sangat rendah gitu. Jadi kalau memang pemerintah sudah ada upaya dari provinsi maupun kabupaten kota, ya harus terus ditingkatkan untuk memicu itu gitu. Karena apa? Penyadartahuan maupun merubah perilaku masyarakat itu bukan hanya sekali gitu kan. Pokoknya pertemuan di satu kabupaten untuk rembuk itu kan, atau pertemuan di tingkat desa yang diundang cuman aparatur PEKON, sedangkan aparatur PEKON tidak menyampaikan lagi ke masyarakat, yaitu akhirnya tidak berhasil gitu. Jadi kalau seperti itu kerjanya di ya sia-sia gitu ya. Jadi perlu ada perlu ada sinergi dari seluruh para pihak. Jadi pemerintah sudah berupaya, kita dari YKWS ini ya kan bagian dari lembaga swadaya masyarakat, kita berkontribusi juga nih, berupaya untuk membantu pemerintah dalam upaya pencegahan stunting atau peningkatan akses air sanitasi yang lebih baik gitu kan.